Shalom semua, perkenalkan nama saya Arthur Giovanni Stelendo dari STIMIK Banjarbaru dengan Prodi Teknik Informatika dengan NIM 3102. Oke. Shalom, perkenalkan semua, nama saya Arthur Giovanni Stelendo dari STIMIK Banjarbaru dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 310124243884. Kali ini saya akan melakukan praktikum serta akan menjelaskan analisis saya tentang kali ini dari salah satu tahap modeling yaitu forecasting. Nah, forecasting itu apa sih? Nah, forecasting itu sebenarnya karakteristik data setnya hampir mirip dengan estimasi, tapi di bagian labelnya ada di bagian atributnya ada tambahan time series. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat di estimasi ini, dia memiliki nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor. Jadi atributnya. Oke. Metode yang digunakan dalam dalam apa lagi namanya? Dalam mengukur forecasting ini ada beberapa, tapi yang akan kita gunakan hampir sama dengan estimasi, yaitu metode root mean square error. Nah, penerapan forecasting itu bisa banyak hal, tapi kita bisa salah satunya yaitu memprediksi harga saham, memprediksi harga cabai dan lain-lain. Jadi pokoknya dia memprediksi harga-harga seperti itu. Oke, di forecasting ini memiliki dua jenis data. Yang pertama multivariat. Multivariat ini adalah memiliki banyak varian, variabel atau variasi. Di sini atributnya ada sangat banyak dan ada labelnya juga. Dan dia itu kalau multivariat, kalau kita mau lihat forecasting itu ada dua jenis. Kalau banyak atributnya itu bisa dibilang multivariat. Oke. Dan satunya lagi yaitu univariat. Nah, univariat ini dia memiliki sedikit varian atau bisa dibilang sedikit variasi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, dia memiliki hanya satu atribut yaitu time series dan satu label. Nah, oke. Misalnya data penjualan roti tanggal 1 Januari misalnya penjualan roti. Itu terjual 20 dan masih banyak lagi. Oke, seperti itu contohnya. Dan univariat itu tidak bisa langsung digunakan menggunakan algoritma machine learning. Jadi dia harus kita transform terlebih dahulu. Oke. Oke, studi kasus kita kali ini kita mau melihat yang pertama. Untuk yang pertama kali ini yaitu multivariat. Nah, multivariat kali ini studi kasusnya yang pertama tentang Shofi, seorang analisis keuangan di perusahaan importir bahan baku tekstil, membutuhkan kemampuan untuk memprediksi kurs rupiah terhadap kurs rupiah di masa depan. Masalah yang dihadapi yaitu fluktuasi kurs yang signifikan mempengaruhi harga pembelian bahan baku dan keuntungan akhir perusahaan. Jadi kalau misalnya rupiah itu naik atau misalnya turun, maka harga barang juga akan otomatis mempengaruhi harga barang juga otomatis. Jadi untuk keuntungan bersih di akhirnya nanti itu bisa mempengaruhi dari situ juga, guys. Nah, tujuan dari studi kasus kali ini yaitu dengan memprediksi kurs, perusahaan dapat mengelola risiko keuangan dan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat. Misalnya kapan harus menyetok bahan baku atau menunda pembelian dulu. Jadi kalau bisa memprediksi ini, kita bisa langsung yang namanya itu kita bisa melihat jadwal kita untuk membeli barang, menyetok barang itu kapan, dan
misalnya menunda pembelian itu kapan, oke? Nah, dan data understanding kita kali ini yaitu data source-nya itu dari dataset public, oke? Dan beberapa atribut yang kita gunakan pada saat ini, pada kali ini ada beberapa. Yang pertama tanggal pembukaan tertinggi terendah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini tanggal itu tanggal spesifik di mana data kurs dolar terhadap rupiah dicatat. Yang kedua pembukaan. Pembukaan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat pembukaan pasar pada hari tersebut. Dan yang ketiga yang tertinggi yaitu nilai tukar rupiah ke dolar tertinggi yang dicapai selama hari perdagangan. Oke. Dan yang terakhir terendah. Terendah adalah kebalikan dari atribut tertinggi. Jadi kalau misalnya nilai atribut tertinggi yaitu nilai tertinggi dolar pada hari tersebut. Nah, kalau terendah berarti nilai terendah dolar pada hari tersebut. Oke. Yang terakhir kita mau melihat deskripsi labelnya. Deskripsi labelnya kali ini yaitu terakhir. Terakhir adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat penutupan pasar pada hari tersebut. Oke, setelah itu kita bisa langsung saja buka di RapidMiner. Nah, teman-teman, aku sebenarnya sudah buat untuk semua praktikumnya di RapidMiner sehingga nanti untuk penjelasannya itu tidak sulit lagi. Ini modeling. Nah, ini modeling, teman-teman. Seperti biasa, ini dimasukkan yaitu training. Ya, training. Ini set roll-nya diubah dari yang tertinggi terakhir menjadi label. Oke. Seperti itu saja, teman-teman. Kita Oke. Sip. Nah, terakhir di sini dia itu ini kan labelnya terakhir, berarti dia itu kurs dolarnya 155. Oke, tertinggi. Oke, 15545. Oke. Oke, berarti ini prediksinya ya, teman-teman, dan ini tanggalnya. Ini pembukaan itu berarti pembukaan itu berarti dia nilai tukar rupiah terhadap dolar pada saat pembukaan pasar. Jadi pembukaan pasar itu hari apa, jam berapa, maka di situ dia harganya berapa gitu, Pak. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada jam segitu. Oke, kita lihat di sini, kita lihat di description. Oke. Sip, sip, sip. Oke, teman-teman. Oke. Setelah itu kita buka saja di kedua yaitu di evaluasi. Oke, di evaluasi seperti ini. Ini training, ini testing. Set roll-nya seperti biasa, label yang anunya itu kita pasangkan yaitu terakhir kita ubah jadi label. Setelah itu ini seperti biasa saja. Oke, kita Oke, linear configuration-nya. Confidence, performance-nya gimana, root mean square root-nya. Oke, 17384. Oke. Sip. Deployment. Kita coba. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Karena di sini nggak ada yang namanya itu label di scoring itu nggak ada label teman-teman, karena dia itu masih berupa data yang dari masa depan, itu data prediksi kita di masa depan nanti. Oke, selesai teman-teman. Mungkin sekian saja presentasi saya, penjelasan saya, analisis saya tentang
forecasting multivariat pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi serta penjelasan saya. Saya akhiri, shalom.